nanti kita ulas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi materi kita di bab 2. Setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang apa, Mas? Tentang khiyar. Putri tentang apa? Khiyar. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang khiyar. Khiyar itu apa? Diingatkan kembali khiyar. Khiyar itu adalah memilih. Memilih untuk apa? Memilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, itu namanya khiyar, ya. Dengan berbagai ketentuannya, macam-macamnya kemarin sudah dipelajari. Untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki bab qirot. Ya, bab apa? Qirot. Yang pertama, pengertian dari qirot. Apa itu qirot? Qirot adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Bisa digarisbawahi pengertian qirot. Jadi qirot ini adalah salah satu bentuk muamalah, sama seperti jual beli, ada khiyar, ya. Salah satunya ada qirot yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, itu bermuamalah, ya. Salah satu dari muamalah yaitu adanya qirot. Qirot itu pemberian modal, ya, dari seseorang untuk orang lain, yang mana, ya, pemberian modal ini akan dijadikan modal usaha, dan yang menghasilkan harus ada di sini, menghasilkan keuntungan yang akan dibagi nanti sesuai dengan perjanjian, ya. Jadi misalkan si A, ya, memberikan modal kepada si B, kemudian terjadilah kesepakatan, ya, modal ini akan dijadikan usaha. Usahanya apa harus jelas, ya. Usaha yang disepakati, yang disampaikan kepada si pemodal harus jelas. Usahanya ini, modalnya segini, kira-kira untungnya berapa, ya. Ada keuntungan. Setelah kita bisa mengira-ngira keuntungannya, nanti kesepakatan keuntungan ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Misalkan 100%, ya. Jadi misalkan dari peminjam 50%, dari pemberi modal 50%, monggo. Atau misalkan yang pemilik modal 25%, yang menjalankan usaha 75%, karena mereka lebih berat misalkan. Itu tergantung kesepakatan. Itulah yang disebut dengan qirot. Bisa dipahami, ya? Qirot ini pernah dilakukan juga oleh Nabi Muhammad ketika melakukan kesepakatan dengan Siti Khadijah. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad kan berjualan, ya, berdagang dengan modal yang diberikan oleh istrinya, yaitu Siti Khadijah. Ini terjadi qirot. Jadi pada masa Nabi juga sudah pernah dilakukan pemberi modal Siti Khadijah, kemudian Rasulullah yang melakukan yang melakukan perdagangan, kemudian kesepakatan di antara mereka bagi hasil, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka dari itu kita sebagai umatnya boleh melakukan ini, karena secara Islam qirot ini sama saja kita menolong orang lain, ya. Di sini didasarkan pada hadis Nabi di situ, ya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini merupakan himbauan kepada kita, ya. Apabila kita mampu, ayo kita memberi pertolongan. Kita punya uang, tapi kita tidak bisa mengembangkan usaha, kita memberikan modal kepada yang mampu. Itu yang disebut dengan qirot. Kemudian yang kedua, hukum qirot. Hukumnya apa qirot itu? Mubah itu boleh diperbolehkan. Tadi sebagaimana saya jelaskan bahwa Nabi pun pernah melakukannya.
boleh, karena itu merupakan rasa peduli, sebagai rasa peduli terhadap sesama. Kemudian setelah itu ada rukun. Ya, rukun itu berarti sesuatu yang ada di dalam rukun. Yang pertama ada muqrud dan muqtarid. Ulang lagi, rukun qiraat yang pertama muqrud dan muqtarid. Muqrud itu siapa? Yang memiliki modal, namanya muqrud. Muqtarid, jadi harus ada pemberi modal, ada penerima modal. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua ada modal usaha. Modalnya apa? Yaitu tadi, monggo bentuk barang boleh, bentuk uang boleh. Jadi harus ada modal usahanya. Kemudian yang ketiga jenis usahanya harus disepakati. Si pemilik modal harus tahu sampean minjem modal buat usaha apa, harus jelas ya. Kemudian yang keempat ada pembagian keuntungan. Ya, pembagian keuntungan tadi dari modal segitu kira-kira untungnya berapa disepakati, ada pembagian keuntungan. Yang terakhir ada ijab qabul. Jadi ijab qabul itu si pemberi memberikan, si penerima menerima dengan perjanjian, ada ijab qabul. Untuk lebih hati-hatinya biasanya harus ada saksi ya dalam perjanjian qiraat, karena apalagi jumlah modal yang besar ya, jadi harus ada saksi, harus ada kertas ya. Jadi tanda tangan, materai itu penting. Kemudian yang terakhir ada larangan dalam qiraat ya. Ada beberapa hal yang dilarang dalam qiraat. Yang pertama melanggar perjanjian, tidak boleh melanggar perjanjian. Yang disepakati harus dilakukan. Yang kedua menggunakan modal untuk kepentingan sendiri, tidak boleh. Jadi pemberian modal yang diberikan harus betul-betul untuk usaha, tidak boleh digunakan umum pribadi. Larangan yang ketiga menghambur-hamburkan modal usaha, tidak boleh. Jadi karena kesepakatan untuk modal, tidak boleh untuk kepentingan sendiri. Yang terakhir menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan. Jadi ketika ada seseorang yang meminjam modal, ternyata usahanya adalah untuk jual beli khamar, misalkan jual beli barang-barang yang haram, minuman keras, itu tidak boleh. Itu hal-hal yang dilarang di dalam qiraat. Bisa dipahami ya? Jadi ada 4 poin yang harus dipahami. Yang pertama pengertian, kemudian hukumnya, rukun qiraat apa saja, dan larangan di dalam qiraat. Bisa dipahami ya? Ya, itu saja. Jadi untuk tugas seperti biasa tetap harus sampean pindah di dalam buku, tulis poin-poin yang penting untuk merangkum sehingga sampean mau membaca. Itu saja, saya akhiri pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.